Modul 8, Making Appointments and Giving Detailed Explanations. Pada kegiatan belajar modul 8, kita mempelajari yang pertama, A. Membuat janji dalam bisnis, make a business appointment. Dan yang kedua ada di B, memberi penjelasan detail atau giving detailed explanations. Make an appointments, membuat janji. Appointment itu adalah janji. Ketika ingin membuat janji, pastikan menggunakan ragam bahasa yang tepat, menggunakan bahasa formal atau informal. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu bahasa formal dan informal, jadi tidak usah dijelaskan detail seperti apa. Di sini hanya memberikan contoh dari konteks situasinya dalam penggunaan bahasa formal untuk membuat janji. Kita menggunakannya untuk discussing a joint project with a sponsor, requesting a meeting with a business partner, consulting a supervisor. Berdiskusi untuk bergabung project dengan sponsor, meminta meeting dengan business partner, rekan bisnis, konsultasi dengan supervisor, bos atau manajer. Itu pasti menggunakan bahasa formal karena ini adalah petinggi di suatu perusahaan, salah satu yang memiliki jabatan di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada konteks situasi informal, bertemu dengan teman SMA atau reuni, mengunjungi teman yang mungkin baru saja melahirkan, membuat reservasi untuk makan malam, menjadwalkan untuk kerja kelompok. Make a business appointment, langkah-langkah membuat janji via telepon. Berdasarkan sudut pandang penelepon atau caller, jadi si penelpon duluan yang menelpon pertama kali. So, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita perkenalkan diri, nama kita, perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan kita, dan jelaskan tujuan untuk menelepon atau langsung menyampaikan jika kita ingin membuat janji. Example of introduction atau openingnya adalah sebagai berikut. Hello, my name is Martin, part of the marketing team of the Daily Company. I would like to make an appointment for next month. Atau hello, I'm from Monster Studio. Could I make an appointment? So, yang kedua, setelah kita memperkenalkan diri kita, jelaskan dengan siapa ingin berbicara atau jelaskan kepada si penerima telepon kita ingin bertemu dengan siapa, ingin membuat janji dengan siapa di dalam percakapan itu. Dan juga tanyakan waktu ketersediaan yang bersangkutan. Jadi jangan memaksakan diri kehendak kita waktunya. Harus ada deal-dealan nih antara si A dan si B dalam membuat janji. So examples of requesting appointment, contoh dari ekspresi dari meminta janji, merequest janji adalah berikut. If there is time, can we meet to discuss our performance evaluation yesterday? Atau I would like to meet Mrs. Elliot. When is she available? When would be convenient for you? Ya, pastikan tanyakan ketersediaan waktu yang bersangkutan, apakah bisa atau tidak. Next, yang ketiga, yang ketiga setelah menerima jawaban dari penerima telepon, tanyakan waktu ketersediaan yang bersangkutan jika penerima telepon belum memberikan saran waktu, atau kita bisa memberikan sugesti atau saran waktu tanggal hari yang tepat. So, ketika si penerima telepon itu belum memberikan sugesti atau saran waktu, kita bisa duluan yang memberikan saran waktu, kira-kira yang enak bertemunya kapan, yang enak membuat janjinya kapan, kita bisa mengsugestikan duluan. Contoh dari example of suggesting date or time. Could you please advise me on a suitable day to attend the business exhibition? Atau could Mr. Alex be available on the 5th? Atau how about Monday, May 12th at 2 p.m.? Berikutnya,
Terakhir, ketika penerima telepon memberikan waktu janji dan saran waktunya kapan, di mana, hari apa, lokasinya di mana, waktunya kapan tersedia, jangan lupa untuk konfirmasi ulang jadwal janji kalian untuk memastikan, make sure, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. So, ketika sudah deal, sama-sama udah deal janji temunya kapan, jangan lupa untuk konfirmasi ulang. Kenapa harus konfirmasi ulang? Biar di antara kedua belah pihak tidak misunderstanding, sama-sama mengucapkan kembali untuk mengkonfirmasi jadwalnya kapan, dan jangan lupa untuk dicatat jadwalnya kapan kalian akan bertemu. So, expressionnya, contohnya adalah okay, thank you. I'll be there at 3 p.m. on Saturday, May 17 buat make sure. Thank you. We will meet on Monday, 1 p.m. at the daily office building on the 20th floor. Setelah kita mengkonfirmasi, yang bersangkutan ketika bilang oke, berarti sudah deal. Dan jangan lupa untuk dicatat. Selanjutnya, dari sudut pandang penerima telepon, response an appointment, bagaimana cara kita merespons suatu janji. Yang pertama, mengangkat dan menjawab telepon yang berdering, perkenalkan diri dan nama perusahaan. Karena biasanya di perusahaan yang berada di dekat telepon itu adalah CS-nya atau sekretaris atau di bagian front desk-nya itu biasanya yang menerima telepon. So, expression-nya adalah hello, this is Linda speaking from Wings Company. What can I do for you? Atau hello, Mr. Martin. Who do you want to make an appointment with? Atau hello, Mrs. Elliott's office. Wait a moment until a caller net talks. So, ketika kita mengucapkan hello dan menyebutkan kantornya, dan jangan lupa kita tunggu beberapa detik sampai si penelpon mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Tapi ketika mereka tidak mengungkapkan atau terlalu banyak jeda, kita bisa inisiatif untuk mengatakan keperluan si penelpon itu apa. Lalu yang kedua, dengarkan dengan seksama apa yang penelpon butuhkan. Jika ingin membuat janji dengan seseorang atau suatu tim, kita bisa langsung memberikan saran waktu janji, atau jika si penelponnya sudah memberikan saran waktu, pastikan dari pihak kita tersedia. Atau maksudnya dari pihak kita itu jadwalnya available, tidak bentrok. Pastikan jadwal kita atau bos kita dan siapapun itu tersedia. So, if you agree the expression, that's fine, I will see you then, atau that sounds great, atau that sounds fine. Next, jika kita tidak setuju dengan janji yang disarankan, kita tidak setuju atau menolak dan mengsugestikan alternatif waktu yang lain. Biasanya kalau kita tidak setuju, kita harus mengsugestikan waktu yang lain untuk bertemu. So, ekspresinya adalah I'm not certain I will be able to attend at the time. Would it be possible for this afternoon at 5 p.m.? Ini untuk bahasa formal. I apologize, but I have a prior commitment at 10 a.m. Ini juga untuk formal. I wish I could join, but it turns out I'm starting work next week. Ini untuk informal. Dan yang terakhir, I'm not sure if I can make it. Is it possible next time? Ini semi formal, bisa digunakan untuk informal ataupun formal. So, ini adalah contohnya I'm not certain I will be able, I apologize, but I have a prior. Adalah contoh dari rejecting, disagree, atau suggest an alternative expression. So, untuk membatalkan janji sebelumnya, jangan lupa meminta maaf terlebih dahulu. Mungkin ketika kita punya janji dengan yang bersangkutan, lalu kita membatalkannya, to cancel a previously agreed appointment, the expressions is jangan lupa untuk meminta maaf terlebih dahulu, yang jelas itu. Ungkapkan rasa penyesalan atau rasa tidak enak, rasa sungkan karena kita telah membatalkan janji temu sebelumnya.
Contohnya adalah, I apologize for the unfortunate reason, but I need to cancel our scheduled meeting. Atau, please accept my sincerest apologies for unforeseen circumstances. I need to cancel our meeting. So, the example is I apologize for the unfortunate reason atau please accept my sincerest apologies for unforeseen circumstances. Ini adalah contoh dari kata permintaan maaf untuk cancel for a previous agree appointment. Dan selanjutnya untuk menjadwalkan ulang atau reschedule appointment, kita bisa bertanya dengan cara, would you be available on Tuesday, May 13th around 10 a.m. work for you? Atau I would like to kindly request to reschedule our appointment for Tuesday at 8 a.m. Atau may I kindly request to reschedule our appointment for Wednesday at 10 a.m. I appreciate your flexibility. Lalu yang ketiga, setelah saling setuju, saling deal-dealan nih dengan janji bisnis, jangan lupa untuk mengkonfirmasi ulang dan ungkapkan rasa terima kasih karena yang bersangkutan telah memberikan waktunya untuk penjadwalan ulang. Karena mereka sudah meluangkan waktunya dari jadwal yang sudah kita batalkan. Jadi kita harus mengungkapkan rasa-rasa terima kasih yang sebesarnya, express gratitude, expresses of thanking. Contohnya adalah, thank you for your time, I'll be there at 8 a.m. on Tuesday. Atau, I'm grateful that you will be able to set aside time for our meeting. We will meet at 10 a.m. on Wednesday. Thank you. I'm grateful. Thank you. Ini adalah ekspresi thanking expression atau expression of gratitude. Nah, berikut adalah contoh percakapan dari making an appointment untuk yang bahasa formal. Hello, my name is Martin, part of the marketing team of Monster Studio. I would like to make an appointment for next month. Hello, Mr. Martin, who do you want to make an appointment with? I would like to meet Mrs. Elliot. When is she available? Wait a moment, please. She is available on Monday. How about Monday, May 12th at 10 a.m.? I'm not certain she will be able to attend at that time. Would it be possible for Monday, May 12th, 1 p.m.? That sounds great. Thank you. We will meet on Monday, May 12th, 1 p.m. at Mrs. Elliott's office in the Dahlia Office building on the 20th floor. Great, Mr. Martin. Noted. Dari percakapan tersebut, kita bisa menganalysing. Hello, my name is Martin. Bla 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 bla. Ini adalah introduce atau opening yang garis merah ini. Lalu ada I would like to make an appointment for next month. I would like to meet Mrs. Elliot when is she available. Ini masuk ke dalam requesting appointment. Lalu di bagian yang warna ungu ini, wait a moment please, is available Monday. How about May 12 at 10 p.m. Ini adalah suggesting time. So, because Tuan Martin memberikan saran waktunya yaitu di bulan Mei tanggal 12 di jam 10 pagi, 10 a.m. Lalu sekretarisnya menolaknya, rejecting and suggest an alternative time. So, sekretarisnya menolak karena sepertinya bosnya tidak bisa bertemu di jam segitu. Akhirnya sekretarisnya memberikan saran waktu di bulan yang sama dan tanggal yang sama, tetapi jamnya berbeda, yaitu di jam 1 siang. So, the last, Martin and secretary deal. Mereka agreeing and confirmation time. Mereka setuju untuk bertemu dengan bosnya, sekretarisnya yaitu Mrs. Elliot di hari Senin bulan Mei tanggal 12 jam 1 siang di kantornya Nyonya Elliot di gedung Daily Office lantai 20. So, jangan lupa setelah ini harus dicatat jadwal meetingnya supaya sama-sama ingat kapan janji itu dibuat. Ini ada contoh tambahan percakapan making an appointment untuk yang informal. Hello Janet, do you want to accompany me to Mr. Martin's birthday party? Hello Lucas,
That sounds interesting. What time? It's 9 p.m. at Waria Ballroom at Westin Tower. You're not going to say no, right? Wow, absolutely. Will you pick me up from my house? Sure, I can pick you up. Please wear elegant makeup and don't forget to wear a red dress. Alright, see you then, Lucas. Thanks a lot for inviting me. No problem, take it easy. So, dari percakapan tersebut informal, kita bisa menganalysing. Hello Janet, do you want to blah 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 blah? Ini adalah opening and make an appointment. Lalu yang di bagian ungu ini, Lucas langsung memberikan waktunya kapan mereka akan bertemu di Waria Ballroom at Westin Tower jam 9 malam. Lalu yang terakhir yang putih, antara Janet dan Lucas, deal mereka akan bertemu di ulang tahunnya Tuan Martin. Ini adalah agreeing and confirmation time. So, if the confirmation is informal, the analyzing is short. Analyzingnya itu tidak begitu banyak, hanya 3 biji nih, hanya opening, suggesting, agreeing. Itu karena kalau informal yang bersangkutan sudah saling kenal. So, jadi straight to the point. Jika ingin bertemu tujuannya apa, langsung straight to the point. Next adalah memberi penjelasan detail atau giving detailed explanations. Dalam memberi penjelasan detail atau giving detailed explanation biasanya menggunakan teks deskripsi atau bahasa deskripsi atau teks prosedur, bahasa prosedur. Deskripsi itu biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam menjelaskan suatu konteks ya. Jadi contohnya adalah ketika kita menjelaskan sebelum masuk ke ruangan jangan lupa untuk absensi dulu. Nah, lokasi ruang absen berada di sebelah ruang admin di sebelah kiri. Nah, itu contoh dari deskripsi. Jadi, kita menjelaskan situasi atau keadaan, mungkin atau lokasi juga. Lalu untuk teks prosedur ini biasanya menjelaskan prosedur atau langkah-langkah. Biasanya ini berurutan. Contohnya mungkin ketika rekan kerja kita menanyakan bagaimana cara menggunakan printer. So, kita menjelaskan step by stepnya itu berurutan 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin tidak berurutan. Pertama, misalkannya nyalakan dulu saklar, nyalakan printernya, nyalakan laptopnya, masukkan kertas, lalu klik print, dan print pun telah terjadi. Hasilnya pun ada cetakannya berhasil dicetak gitu. Lalu aspek-aspek dalam penjelasan detail. Ada tepat dan jelas mendengar dan menanggapi pertanyaan, periksa kembali pemahaman Anda, dan gunakan perumpamaan. Dalam aspek-aspek dalam menjelaskan sesuatu hal, kita harus tepat dan jelas. Maksudnya tepat dan jelas itu ketika orang lain bertanya, yang kita jelaskan itu tepat sesuai dengan pertanyaannya dan jelas. Dan kita juga harus menanggapi dan mendengarkan pertanyaannya dengan seksama apa yang ditanyakan dan periksa kembali pemahaman yang bersangkutan, pemahaman orang yang bertanya apakah sudah mengerti dari apa yang kita jelaskan atau belum. Lalu gunakan perumpamaan. Ini digunakan ketika mungkin yang dijelaskan tidak mengerti, kita bisa menggunakan perumpamaan, analogi atau metafora gitu. Meminta dan memberi penjelasan. Ask and give explanation. Berbicara efektif tanpa berbelit, berbicara dengan lugas. Lugas itu adalah langsung dan jelas. Lalu perhatikan intonasi suara dan artikulasi. Pastikan artikulasi kita jelas, jadi pronunciation-nya. So yang bertanya juga akan paham apa yang kita maksud, dan juga perhatikan intonasi suara yang kadang suka kita luput. Mungkin kita bertanyanya baik-baik, tapi mungkin intonasi nada kita terlalu tinggi, jadi kadang yang bersangkutan jadi sungkan untuk bertanya karena disangkanya kita marah, padahal tidak gitu. Oke, yang pertama meminta penjelasan, asking explanation. Di dalam meminta penjelasan,
bahasanya atau expressionnya, kita bisa menggunakan could you explain this to me atau can you tell me more about this. Untuk yang formal, could you please provide a more detailed explanation atau would you mind elaborating on that point gitu. Could you explain, can you tell me, ini adalah casual, tapi untuk could you explain ini netral sih sebenarnya, bisa digunakan casual ataupun formal. Can you tell me ini casual. Could you, would, pastikan kalau dalam bahasa formal could dan would ini adalah untuk formal. Selanjutnya adalah memberi penjelasan detail. Tadi asking, sekarang giving. So, bahasanya atau expressionnya, kalimatnya adalah basically what happened was he forgot to bring the document, so the whole meeting had to be postponed. Atau so, the thing is, the project's behind schedule and we need to come up with a new plan before the client finds out. Itu untuk casual. Untuk formal, kita bisa menggunakan in a sense, the situation involves a miscommunication between the marketing and the product teams. Atau to elucidate further, the data discrepancies stem from inconsistent reporting methods across departments, which need to be standardized immediately. In essence, to elucidate further, ini contoh di luar dari modul yang bisa kita gunakan dalam giving explanation. Menanggapi penjelasan, responding to explanation. Pertama, memberikan kepemahaman pendengar jika menjelaskan sesuatu hal dan ingin orang yang kita jelaskan ini mengetahui apakah paham atau tidak. Kita bisa menggunakan kalimat di bawah ini. Yang ini untuk informal. Does that make sense? Atau are you following me? Untuk formal, I want to make sure I'm expressing myself clearly. I hope I'm making myself clear. Next, ketika sudah dijelaskan dan kita mengerti, kita bisa mengungkapkan dengan bahasa informal atau formal. Informal seperti I got it, I see, atau yang formal I understand fully, atau I fully understand. Untuk mengatakan bahwa kita tidak paham, kita bisa menggunakan kata-kata berikut. Informal, I don't get it, I'm not sure what you mean. Atau formal, I'm sorry, but I do not understand. Atau could you please clarify that for me? I'm not quite sure I understand. So, meminta klarifikasi. Ketika meminta seseorang mengulangi penjelasan, menggunakan ungkapan berikut. Jadi ketika kita masih belum memahami atau kita belum mengerti apa yang dijelaskan, kita meminta orang itu untuk mengulangi penjelasan, kita bisa menggunakan expressionnya seperti ini. Untuk yang informal, can you explain what you mean by that? Atau I'm not sure I understand. Could you say that again? Untuk yang formal, could you please clarify the point you made about the project deadline? Atau I would appreciate it if you could provide further explanation regarding the recent changes. Gitu. Ada could you please clarify, I would appreciate it if you could provide. Ini untuk formal, lebih panjang dan lebih sopan. Mengubah kata-kata, memberi penjelasan yang lebih sederhana ketika seseorang meminta kita mengulang penjelasannya. So, yang kita gunakan untuk yang informal, kita bisa mengatakan what I'm trying to say is don't forget to put salt in its bowl. Atau don't forget to lock the gate. What I'm trying to say, yang di bold ini adalah salah satu expression untuk change words atau mengubah kata-kata. Lalu untuk yang formal, kita bisa menggunakan to put it another way. It means you must check by points. Atau in other words, financial documents are crucial. Put it another way, in other words, ini contoh dari expressionnya yang formal untuk mengubah kata-kata. Terakhir, menunjukkan rasa terima kasih.
Ketika kita sudah dijelaskan panjang lebar, kita harus mengucapkan thank you, terima kasih. Contoh informalnya, ekspresi thankingnya ada thanks a lot for your help, I really appreciate it, atau I'm so grateful for what you did, thanks. Untuk yang formal, thank you very much for your assistance, I truly appreciate your support, atau I'm sincerely grateful for your time and effort. Nah, berikut adalah contoh conversation detail explanation. Alicia is new to the beauty consultant industry. She is trying to learn something new and asks her senior about effective teamwork in the office. So, Alicia itu anak baru di dalam dunia beauty konsultan, industri konsultansi kecantikan. Jadi dia mencoba sesuatu yang baru dan bertanya kepada seniornya bagaimana effective teamwork di dalam office. Miranda, what does effective teamwork mean in a workplace? Which aspect are you talking about? The part about how team members should communicate. Ah, I see. It means that team members need to communicate. It means that team members need to communicate clearly and respectfully. It helps avoid misunderstandings and keeps the project on track. Does that make sense? I'm not sure I fully understand. Could you explain it a bit more? Okay, what I mean is that everyone in the team should speak up about their ideas, listen to others, and give feedback without being rude or dismissive. Ah, got it. Thanks for explaining, that helps a lot. Berikut adalah analisisnya. Analisis dari yang pertama ini yang merah adalah asking explanation. Alicia bertanya untuk kejelasan apa itu maksud dari effective teamwork. Lalu Miranda give an explaining and checking understanding, memberikan penjelasan dan bertanya aspek mana yang kamu tanyakan buat make sure apa yang dijelaskan sama Miranda ini tepat. So, I see, it means that remember bla 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 bla. Ini understanding and clarify. Miranda memberikan suatu penjelasan, understanding, dan menanyakan kembali does that make sense? Lalu si Alicia ternyata masih belum mengerti. So, dia bertanya, could you explain it a bit more? Ini masuk ke clarification. Dia meminta klarifikasi ulang dari Miranda apa itu yang dimaksud dengan effective teamwork. So, Miranda menjelaskannya dengan kata-kata yang lebih singkat. Oke, maksudnya adalah berbicara dengan mereka itu dengan speak up about their idea, berbicara tentang ide-idenya, mendengarkan yang lain, dan memberikan feedback tanpa berkata kasar atau salah paham. So, akhirnya Alicia mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada seniornya tersebut, showing gratitude. Gratitude express atau thanking express. So, thank you so much. Sekian dan terima kasih penjelasan untuk modul 8, making an appointment and detailed explanations.